Shalom buat kita semuanya. Shalom. Terpujilah Allah Bapa atas segala berkat dan penyertaan yang kita terima. Boleh kita beribadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita pada hari ini lewat live streaming. Dan begitu juga jemaat kami yang terkasih di rumah agar mengikuti acara demi acara lewat ibadah live streaming ini. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 220 ayat 1 tambah 2. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunanmu demi anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbarilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang Maha Kuasa besar di surga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian buku ND 97 ayat 1 dan 2.
barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Dengan bagi Allah serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami melalui kematian dan kebangkitannya. Peliharalah kami dalam iman dan pengharapan yang teguh, supaya dengan penuh kerinduan kami tetap menantikan kedatangan Tuhan kami yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Demi pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus, demi pengorbanan anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 415, 1 tambah 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khutbah pada hari ini yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu.
ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari 225 ayat 1 tambah 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 tambah 2. Oh
marilah kita dengarkan warta gereja kita atau jemaat pada hari ini. Shalom Bapak Ibu sekalian yang mengikuti live streaming pada saat ini di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti live streaming pada saat ini, untuk hari Minggu kiranya dengan sukacita kita datang menghadiri ibadah, yaitu di rumah kita masing-masing. Demikian juga di dalam ibadah KRT, supaya kiranya Bapak dan Ibu juga dapat melaksanakan di rumahnya masing-masing. Dengan sukacita kiranya kita puji Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami puji, kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu, manusia yang hina ini, yang tidak layak di hadapan. Semuanya di dalam hidup kami ini adalah oleh karena kebaikan-Mu saja. Sesungguhnya hidup kami ini akan berlalu, di mana kami tidak tahu waktu dan kapan akan terjadi itu. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu di dalam ibadah secara live streaming yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu GKPI Tanjung Piayu. Ya Tuhan kami, kiranya ibadah kami pada kali ini, pada saat ini, di hari kenaikan anak-Mu Yesus Kristus ke surga, kiranya kami senantiasa di dalam hidup yang sesaat ini untuk semakin sungguh-sungguh taat dan setia di dalam ibadah, di dalam melaksanakan ibadah KRT, juga ibadah minggu di rumah kami masing-masing, secara mandiri maupun juga secara live streaming. Ya Tuhan kami tahu pada saat ini kami tidak bisa bersama-sama untuk ibadah di gereja ini oleh karena virus yang masih menjangkiti dunia ini dan membuat kami masih khawatir akan hidup ini. Ya Tuhan, kami juga tidak tahu kapan akan berlalu pandemik ini. Tapi semuanya di hadirat-Mu. Semuanya Engkau tahu kapan akan berlalu, yaitu virus corona ini dari muka bumi ini. Kami hanya memohon dengan segala kerendahan hati. Ya Tuhan, kiranya biarlah cepat berlalu, supaya kiranya kami bisa datang dengan sukacita kembali ke tempat-Mu yang kudus ini. Demikian juga dengan anak-anak kami yang Engkau titipkan bagi kami, supaya mereka juga bisa melaksanakan sekolah minggu, juga sekolah untuk menuntut ilmu di sekolah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Kerinduan kami hanya Engkau yang tahu kapan itu akan terjadi dan terlaksana. Ya Tuhan kami yang maha baik, pengasih dan penyayang, pada tanggal 20 kemarin kami juga merayakan hari kebangkitan negara Republik Indonesia ini. Kiranya semua pemimpin mulai dari presiden hingga jajaran yang paling rendah RT RW dengan semangat kembali untuk melawan yaitu pandemik ini dengan bersatu padu, baik yaitu dinas kesehatan, baik juga pemerintah yang terkait dengan kesungguhan. Demikian juga di dalam pembagian sembako secara merata dan adil untuk diberikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak oleh
pandemik 19 ini. Ya Tuhan kami serahkan negara Republik ini ke hadirat-Mu. Kiranya negara ini berjalan dengan baik di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Untuk senantiasa kiranya Presiden kami kuat dan tabah dan dengan segala kejujuran, dengan segala kesetiaan untuk dapat melaksanakan dan dapat membawa negara Republik Indonesia ini untuk ke arah yang lebih baik dan juga lepas daripada pandemi corona ini. Ya Tuhan kami, pengasih dan penyayang, kami juga membawakan di dalam doa pada saat ini, yaitu keluarga Simamora Boru Sinurat, di mana mereka Kau mengaruniakan anak bagi keluarga tersebut. Kiranya Engkau memberkati keluarga tersebut supaya senantiasa semakin dekat ke hadirat-Mu. Demikian juga anak yang Kau berikan bagi mereka, supaya membawa anak tersebut di dalam ibadah, di dalam sekolah minggu untuk hari-hari mendatang. Dengan segala kerendahan kami juga memohon ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan yaitu kekuatan dan kesehatan dan penyembuhan, pemulihan kepada Pudepon Boru yang pada saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kasihanilah ya Tuhan. Kami sungguh tidak tahu apa yang terjadi bagi tubuh orang tua kami tersebut. Tapi dalam pengasihan-Mu, dalam perlindungan-Mu, Kau pasti memberikan yang terbaik di saat-saat di umur pada saat ini. Ya Tuhan kami serahkan Pudepon Boru ke dalam kasih setia-Mu. Demikian juga ya Tuhan, anak kami Yohana yang pada saat ini berumur 2 tahun. Engkau yang senantiasa menyertai dia di dalam segala bermain, di dalam pertumbuhannya, yaitu putri dari hamba-Mu, Pendeta Utapea dan Ibu. Kiranya Kau menyertai hamba-Mu ini, Pendeta Utapea, di dalam pelayanannya, yang pada saat ini kami hanya berserah kepada-Mu. Kalaupun di dalam ibadah pada kali ini secara live streaming, kiranya senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan keluarga Pendeta Utapea beserta putrinya, yaitu Yohana dan juga ibu kami, di dalam penyertaan-Mu, dalam kasih-Mu untuk hari-hari mendatang, supaya kami kiranya bisa bersatu di dalam pelayanan ini untuk senantiasa membawa yaitu jemaat gereja GKP Tanjung Piayu di dalam kesungguhan melaksanakan ibadah KRT maupun juga ibadah minggu di rumahnya pada saat ini. Ya Bapa kami yang baik, pengasih dan penyayang, segenap hidup kami ini hanyalah dalam kasih-Mu, dalam penyertaan-Mu. Sesungguhnya kami tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi, tetapi bagi-Mu di dalam hidup kami ini adalah jelas, dan Engkau sudah mengetahuinya. Kiranya jemaat GKP Tanjung Piayu untuk hari-hari mendatang supaya senantiasa semakin bersungguh-sungguh di dalam segala ibadah, di dalam segala penyembahan dan persembahan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan keluarga lepas keluarga jemaat GKP Tanjung Piayu di dalam segala aktivitas. Pada saat ini mungkin banyak yang mengalami kendala oleh karena virus corona ini, sehingga harus terjadi PMHK atau pengurangan tenaga kerja. Kami serahkan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Batam ini, supaya dengan segala kebijakan membuat keputusan untuk semua, yaitu yang terdampak oleh virus corona ini, menjadi suatu kebahagiaan, tapi bukan menjadi penderitaan. Kami serahkan jemaat GKP Tanjung Piayu dalam kasih-Mu. Sertailah kami ya Tuhan. Dan pada saat ini sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Pakailah hamba-Mu yang yaitu Pendeta Utapea di dalam menyampaikan khotbah pada saat ini dengan segala sukacita dan kerendahan hati. Kami mengimani
dan melaksanakan firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami Bapa, orang berdosa ini yang tidak layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa memohon kepadamu, ya Bapa di surga. Amin. Kita bernyanyi dari buku Endes 99 1 tambah 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, shalom bagi kita sekalian. Shalom. Firman Tuhan dalam ibadah kebaktian hari ini, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu firman Tuhan yang menjadi perenungan di tengah-tengah persekutuan kita, terambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang menandakan bahwa kenaikan Yesus ke surga menjadi landasan kehidupan beriman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing, memperingati kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah suatu peristiwa yang sangat menentukan dalam kehidupan beriman kita sebagai orang percaya. Sebab peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah puncak dari pelayanan Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Setelah ia disalibkan, mati dan bangkit dari kematian, kemudian ia naik ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus terjadi setelah 40 hari Yesus bangkit dari kematian, atau 40 hari setelah Paskah. Di dalam Alkitab diberitakan bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan orang percaya lainnya. Itu semua dilakukan untuk meneguhkan iman bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus yang naik ke surga menandakan kuasanya benar-benar dari surga. Dan sungguh benar bahwa Dia adalah Tuhan yang telah turun dari surga ke tengah dunia ini dengan kuasa yang Ia miliki, dan kuasa itu adalah kuasa surgawi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan pesan kepada para murid, dan ini kita temukan dalam perikop ini. Yesus memulai pesannya kepada para murid agar mereka memberitakan Injil. Jemaat Tuhan, tugas memberitakan Injil adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus menekankan dalam perintahnya bahwa Injil harus diberitakan kepada segala makhluk, sebab keselamatan itu bersifat universal. Artinya Injil berlaku bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil tidaklah dibatasi oleh suku, bangsa maupun bahasa. Injil Kristus adalah kabar sukacita bagi semua orang. Sehingga dengan demikian berita Injil yang akan disampaikan para murid adalah kabar keselamatan dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ia mampu mengalahkan maut, dan kemudian Ia naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Dan kemudian pada akhir zaman Dia akan kembali ke dunia untuk menghakimi sebuah manusia. Selanjutnya Tuhan Yesus menerangkan bahwa semua orang yang ingin diselamatkan haruslah dibaptis. Baptisan menjadi suatu meterai bagi orang percaya, bahwa ketika namanya disebutkan dalam baptisan, namanya itu sesungguhnya
tertulis dalam kitab kehidupan. Baptisan itu dilangsungkan hanya sekali dalam seumur hidup. Artinya baptisan tidak boleh diulang-ulang dengan alasan apapun juga. Baptisan dilayankan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian orang yang telah dibaptis telah menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Adapun yang menjadi maksud pernyataan tersebut adalah bahwa Injil Kristus dan baptisan yang dipesankan oleh Tuhan Yesus akan membawa dampak yang baik, yaitu keselamatan bagi orang yang mau menerimanya, dan sebaliknya akan menjadi sebuah penghukuman bagi orang yang menolak Injil dan baptisan yang dipesankan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam amanat agungnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang percaya akan menerima penyertaan Tuhan, di mana kuasa Allah akan turut menyertai setiap pekerjaan pemberita Injil tersebut. Tuhan Yesus tidak membiarkan orang percaya sendirian, namun dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, Tuhan memperlengkapi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat 17 hingga 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Hal ini menegaskan bahwa sebagai bukti dari iman, maka kuasa Allah turut hadir di tengah kehidupan setiap orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan lewat tanda-tanda yang mengikutinya adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Di setiap langkah kehidupan orang percaya, Allah selalu hadir, menyertai dan meneguhkan iman setiap pemberita Injil, agar setiap orang yang mendengar Injil tersebut semakin percaya. Apa yang disampaikan Yesus adalah suatu kepastian yang akan dimiliki oleh orang yang percaya. Namun hendaklah pernyataan ini dipahami dengan iman dan dengan tujuan yang jelas, bukan hanya semata-mata ingin melihat tanda-tanda yang mengherankan. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya, sebagaimana disebutkan dalam perikop ini, jika dikaitkan dengan situasi pandemik COVID-19 saat ini, mungkin akan memunculkan pertanyaan, masih berlakukah tanda yang disampaikan Tuhan Yesus? Jika memang itu berlaku, mengapa ibadah dialihkan dari gereja ke rumah? Atau mungkin bisa saja ada orang yang bertanya, jika itu sudah dinyatakan Tuhan, mengapa sampai sekarang mujizat tidak ada? Mengapa virus corona tak dapat dilenyapkan dengan tanda-tanda heran itu? Jemaat Tuhan, saat ini ada begitu banyak berita viral yang menyatakan bahwa seseorang itu mampu menghardik virus corona. Namun dalam kenyataannya, dia menjadi korban dari virus tersebut. Jemaat yang terkasih, jangan pernah mencobai Tuhan dengan menguji tanda-tanda heran yang Ia janjikan itu. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di luar dari akal pikiran kita. Ia sanggup melakukan apa yang bagi kita mustahil. Namun jangan pernah menguji Tuhan seolah-olah kita adalah orang yang paling percaya dan paling beriman.
Hal yang paling tepat untuk kita lakukan saat ini di tengah-tengah pandemik yang mewabah adalah dengan memohon penyertaan Tuhan agar Dia selalu menyertai kita, melindungi kita, supaya kita terhindar dari situasi yang sulit ini. Kita perlu berupaya melakukan apa yang baik dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan semata-mata menunjukkan kita sepertinya orang yang paling beriman. Hanya Tuhan yang mengetahui sebesar apakah iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inti dari pernyataan Tuhan Yesus kepada para murid adalah bahwa kehidupan orang percaya selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan hamba-Nya yang setia memberitakan Injil Kristus dipermalukan dunia ini. Sebab sesungguhnya orang yang mewartakan Injil, orang tersebut akan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang ia lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bahkan sekecil apapun yang dapat ia lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu semua diperhitungkan Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Karena itu tetaplah setia mewartakan Injil, baik sebagai pelayan tahbisan di gereja maupun secara umum sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ingatlah, kita telah menerima panggilan yang sama untuk memberitakan Injil. Meskipun ada begitu banyak tantangan, namun jangan pernah menyerah. Jangan pernah undur diri dari tugas pelayanan itu. Lakukanlah dengan sungguh dan lihatlah penyertaan Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itulah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid. Dan setelah itu Dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Setelah peristiwa itu, maka para murid tidak tinggal diam termangu melihat apa yang terjadi. Namun mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita dituntun untuk merenungkan pengutusan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tugas memberitakan Injil adalah tugas kita bersama. Dan dengan berbagai cara pemberitaan Injil itu dapat kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita ikuti jejak para murid yang dengan penuh semangat memberitakan Injil. Pertama-tama, Injil tersebut dapat kita beritakan di tengah rumah tangga kita masing-masing, agar seluruh anggota keluarga kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita dapat mewartakan Injil itu kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil dapat kita lakukan lewat kehadiran kita di tengah setiap orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita berbuat apa yang benar, ketika kita menunjukkan kasih Allah di tengah hidup ini, sesungguhnya itu merupakan suatu pemberitaan Injil. Artinya orang yang melihat perbuatan kita akan benar-benar merasakan kehadiran Injil Kristus di dalam kehidupannya. Saat ini gedung gereja tertutup untuk jemaat dan secara umum di tengah-tengah peribadahan yang biasanya kita laksanakan. Namun meskipun gereja tertutup, bukan berarti ibadah ikut berhenti. Di masa pandemi ini, kita orang-orang yang percaya
keluarga Kristen dituntut untuk lebih mendalami makna dari panggilan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang siap untuk memberitakan Injil. Selama ini saudara hanya mengikuti ibadah di gereja yang dipimpin oleh pelayan gereja. Namun sekarang saudara yang harus memimpin ibadah di tengah-tengah keluargamu. Apa yang tak pernah engkau pikirkan, apa yang kau anggap selama ini sulit untuk kau lakukan dalam hal peribadahan, namun saat ini kita harus melakukannya. Sebagai bukti kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Selama ini ibadah dilakukan dengan bertatap muka bersama jemaat, namun untuk saat ini ibadah dapat dilakukan secara virtual. Jika pada zamannya para rasul menggunakan surat sebagai media untuk memberitakan Injil, dan pada saat ini kita orang percaya dapat menggunakan hikmat dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada masa sekarang ini untuk memberitakan Injil dengan berbagai cara agar Injil diberitakan. Hal ini berarti bahwa Tuhan Allah turut bekerja memberikan penyertaannya bagi kita agar kita berhikmat dalam memberitakan Injil Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberikan hikmat dan penyertaannya bagi kita agar kita tetap setia dalam peribadahan bersama keluarga kita meskipun situasi kehidupan ini terasa sulit. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa apa yang kita rasakan saat ini adalah bagian dari tanda-tanda penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dikala kita memberitakan Injil, dikala kita beribadah bersama keluarga. Tuhan menyertai kita lewat tanda-tanda heran yang Ia nyatakan itu. Karena itu saudara yang dikasihi Kristus, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Inilah saat yang paling tepat bagi kita, para orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar kita mewartakan Injil keselamatan Kristus kepada semua orang lewat apa yang boleh kita lakukan dengan setulus hati kita. Kiranya lewat perenungan di tengah-tengah ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, iman kita semakin diperbaharui dan kita semakin memiliki semangat yang lebih baik untuk pergi memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kiranya Tuhan menguatkan kita dalam mewartakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus telah naik ke surga. Sekarang tugas kita adalah para orang percaya memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Tuhanlah yang menyertai dan menguatkan kita menjadi saksi Kristus yang hidup sampai pada akhirnya Kristus akan datang untuk kedua kalinya pada akhir zaman, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan orang percaya akan peroleh hidup kekal, duduk bersama Kristus di tempat yang telah Ia sediakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang Maha Kuasa, yang menyatakan kasih karunia-Mu lewat kehadiran Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, yang melayani, disalibkan, mati, bangkit dari kematian, dan hari ini kami memperingati bahwa Yesus juga telah naik ke surga. Sungguh mendaguhkan iman kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup,
Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang pernah datang ke dunia dan kembali ke surga, dan kelak akan datang kembali, membawa setiap orang percaya tinggal dalam keabadian di surga yang abadi. Biarlah Tuhan di masa penantian ini, sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, lewat penyertaan-Mu dan penugasan yang Kau berikan ya Tuhan Yesus, kami selaku orang yang percaya dengan penuh kesetiaan mewartakan Injil kepada semua orang seperti yang Engkau perintahkan itu. Pakailah kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, agar semua para pelayan-Mu, para hamba-Mu yang Engkau panggil dan Engkau utus, bersungguh-sungguh melayani Engkau, tidak undur diri dari pelayanan, namun dengan kesetiaan siap untuk melayani Tuhan. Demikian juga para jemaat-Mu yang terpanggil menjadi pewarta Injil Kristus di tengah-tengah kehidupannya, terlebih di situasi pandemik saat ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesetiaan, kekuatan, dan semangat agar semua kepala rumah tangga, setiap keluarga tetap bertekun dalam doa, beribadah lewat tuntunan Tuhan melalui gereja-Mu. Jangan seorang pun di antara jemaat-Mu tidak beribadah, namun dengan segenap hati dan kekuatan melaksanakan ibadah di tengah-tengah rumah mereka masing-masing, dengan kesadaran bahwa Tuhan telah mengutus kami semua untuk memberitakan Injil-Mu. Berkatilah gereja-Mu Tuhan untuk setia menyatakan kasih karunia di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia saat ini, kiranya Engkau berbelas kasihan memulihkan keadaan kami, memulihkan setiap orang yang sakit, memberikan kekuatan hikmat kepada tenaga para medis dan juga kepada pemerintah kami. Berikan semangat kekuatan agar mereka mampu mengayomi segenap masyarakat seperti yang Tuhan kehendaki. Kami yakin dalam waktu yang Tuhan tentukan, kami akan kembali merasakan situasi kehidupan sebagaimana mestinya yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah naik ke surga, sebagai bukti Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kirimlah
untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Dengan sukacita kita memberikan persembahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan mempersembahkan pujian kepadamu. Engkaulah yang telah naik ke surga sesuai dengan firman-Mu. Sama seperti Engkau memberkati murid-murid-Mu yang menyaksikan peristiwa kenaikan-Mu. Di sini kami mohon juga berkat atas kami yang berhimpun menyembah Engkau di bait-Mu. Kami percaya akan janji-Mu bahwa Engkau yang terangkat ke surga akan kembali datang kelak untuk kedua kalinya ke dunia ini di dalam kemuliaan. Kiranya Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa senantiasa bermurah hati kepada kami. Curahkanlah berkat-Mu atas kami, supaya kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Janganlah biarkan kami tergelincir oleh jebakan lawan-Mu si jahat, dan ajarlah kami untuk mencintai sesama kami, terlebih lagi umat-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk senantiasa hidup dalam hikmat, dan kiranya firman-Mu senantiasa menerangi hati kami dan menjadi suluh di setiap langkah kehidupan ini, agar kami tetap teguh
tidak tergoyahkan dalam perjalanan yang kami tempuh di dunia yang fana ini. Tolonglah kami untuk bertekun menantikan kedatangan-Mu kembali dan tetap mengikuti jalan-Mu sampai Engkau mengangkat kami kelak ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih, dengan sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan beserta kita. Shalom. Shalom.